Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terus mengebut perbaikan infrastruktur jalan guna memastikan kenyamanan masyarakat, khususnya dalam menghadapi masa angkutan Lebaran. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah cepat dengan memprioritaskan penambalan lubang di berbagai ruas jalan provinsi utama. Strategi ini diambil karena proses lelang proyek permanen membutuhkan waktu yang cukup lama jika dimulai sejak awal tahun, sehingga penanganan darurat menjadi solusi paling efektif agar jalur mudik tetap fungsional dan aman dilalui oleh kendaraan. Meskipun penambalan lubang telah dilakukan secara masif, Henggar mengakui bahwa tantangan di lapangan cukup dinamis karena munculnya lubang-lubang baru akibat faktor cuaca dan beban kendaraan. Tim dari berbagai balai jalan di Jawa Tengah terus disiagakan untuk melakukan pemeliharaan rutin secara berkelanjutan agar kondisi aspal tetap terjaga. Ia juga menekankan bahwa komitmen pelayanan ini tidak berhenti pada masa Lebaran kemarin saja, melainkan terus berlanjut hingga seluruh paket pekerjaan permanen siap dieksekusi dalam waktu dekat melalui sistem pengadaan yang transparan. Terkait rencana jangka panjang, Henggar mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah sedang mematangkan proses tender untuk belasan paket peningkatan jalan yang tersebar di wilayah Jawa Tengah. Targetnya, seluruh administrasi lelang dapat diselesaikan pada bulan April ini sehingga pengerjaan fisik di lapangan bisa segera dimulai. Kira-kira kalau misalnya nanti ini bulan April kita sedang melakukan proses tender, nanti mungkin bulan Mei atau mungkin paling lambat Juni sudah mulai pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Nah, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik. Salah satu perhatian khusus dalam proyek tahun ini adalah penanganan jalan di wilayah Jepara, tepatnya di daerah Klet, yang sering mengalami kerusakan akibat genangan air. Henggar menjelaskan bahwa pihaknya melakukan perubahan spesifikasi material dari yang semula menggunakan aspal menjadi pengerasan beton atau rigid pavement. Keputusan ini diambil setelah mengevaluasi kondisi lapangan yang sangat rentan terhadap air, di mana penggunaan beton dinilai jauh lebih awet dan minim perawatan dibandingkan dengan aspal untuk karakteristik daerah tersebut. Secara keseluruhan, terdapat 14 paket pekerjaan besar di bidang bina marga dengan nilai investasi yang cukup signifikan, termasuk pembangunan jembatan Dengken senilai 22 miliar dan jalur penyelamat di Maronbener senilai 19 miliar. Henggar menegaskan bahwa seluruh proyek ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah di Jawa Tengah secara merata. Nah, ada berapa Mas? Ada 14 paket tersebar di seluruh Jawa Tengah. Yang paling besar itu jembatan Dengkeng, nilainya sekitar 22 miliar. Kemudian jalur penyelamat realignment Maronbener atau Kali Jambe itu nilainya sekitar 19 miliar. Yang lain itu agak kecil-kecil, ada 7, 5, sama yang paling kecil 3 miliar ya. Secara keseluruhan seperti itu. Nah, terus yang secara fokus di daerah mana yang paling banyak? Yang paling banyak tersebar rata di seluruh Jawa Tengah. Nah, tersebar. Jadi secara keseluruhan yang berada di bidang bina marga ini ada 14 paket. Ivan Aditya Maulana melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.